Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor fisika edson.id. Kali ini kita akan belajar tentang fluida statis. Sekarang kita akan pelajari tentang hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal itu ya? Hukum Pascal, jika fluida diberi tekanan, fluida tersebut akan meneruskan tekanan ke segala arah dan sama besar. Ya. Jika fluida diberi tekanan, fluida tersebut akan meneruskan tekanan ke segala arah dan sama besar. Jadi, jika ada dua bejana berhubungan, ya, di sini ada permukaannya, oke. Di sini kita beri pembatasnya ya, pembatasnya luas penampang ini sama dari kedalamannya ya, permukaan dari dasar bejana. Ketika tekanan diberikan di sini F gitu ya. Di sini. Misalkan ini logam ya. Nah, di sini kita anggap sebagai luas penampang yang pertama. Di sini berisi fluida. Oke. Berisi fluida di sini. Di sini fluida. Maka fluida ini ya, ketika fluida diberi tekanan F gitu. Karena tekanan itu kan adalah F per A. Jadi ini adalah luas penampangnya. Maka fluida itu akan meneruskan ke segala arah. Jadi ke sini, ke segala arah. Dan sama besar. Akhirnya akan ke sini. Ya. Akan ke sini. Nah, menekan di sini. Jadi kalau ini permukaan 1, A1, maka ini F1. Dan di sini, jika di sini adalah permukaan A2, maka di sini adalah F2-nya. Karena ini permukaannya sama tinggi, sehingga bisa kita katakan tekanan di kiri, selama ini permukaannya datar ya, sama, maka sama dengan tekanan yang di kanan. Oke? Jadi tekanan di penampang kiri sama dengan tekanan di penampang kanan. Karena tekanan adalah F per A tadi, ya, di sini F per A, bisa kita tuliskan, maka sebelah kiri adalah F1 gayanya per luas penampang yang 1. Akan sama dengan F2 per luas penampang kedua. Nah, ini adalah penulisan secara matematik dari hukum Pascal. Biasanya luas permukaan itu biasanya adalah berupa luas permukaan ya. Jadi kalau biasanya seperti ini gitu. Ini silinder ya. Ditekan dengan gaya F1. Nah, jika di sini adalah ada jari-jarinya ya, jari-jarinya. Kemudian di sini akan juga silinder ini permukaannya sama. Luasnya di sini misalnya lebih besar luas permukaannya, tingginya sama ya. Maka di sini akan ada F2, oke. Di sini A1 gitu ya. Ini A2. Jika berupa lingkaran, berarti kan A itu luas penampangnya adalah pi R kuadrat. Sehingga bisa kita tuliskan F1 per A1 itu adalah pi
R1 kuadrat. Sama dengan F2 per Pi R2 kuadrat. Sehingga kalau Pi-nya kita coret di sini, kita akan dapatkan F1 per F2 gitu ya. Maka R1 ke sini sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Nah, jika juga diketahui diameter, karena kita tahu bahwa untuk luas lingkaran selain pi r kuadrat kan rumusnya sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Sehingga ini bisa kita satukan saja rumusnya. Kita nggak perlu tuliskan lagi 1/4 pi karena nanti pasti dicoret seperti ini. Pi sama pi dicoret, 1/4 pi juga bisa dicoret. Sehingga sama dengan diameter luas permukaan 1 per diameter permukaan luas 2 dikuadratkan. Jadi ini jika diketahui jari-jarinya atau diameternya. Gitu Sobat Edson. Oke, tadi kita sudah pelajari permukaan ini adalah datar, artinya sama. Nah, jika tidak sama, lebih tinggi misalnya yang sebelah kanan, seperti ini. Misalnya pada aplikasinya adalah pada pompa hidrolik untuk mengangkat mobil ya. Nah, seperti ini. Jadi, artinya ini adalah ada penyangga besinya. Di sini permukaannya. Misalkan di sini mobilnya. Nah, seperti ini. Sedangkan penampang kecilnya di sini. Oke, kalau kita luruskan, maka ada perbedaan di sini ya. Ada perbedaan ketinggiannya. Berarti nanti di sini kan ini akan terisi fluida. Gitu ya. Jadi kalau kita memakai hukum hidrostatika, yaitu pada bidang datar dalam fluida yang homogen itu adalah sama besar. Jadi kalau misalkan ini saya tuliskan sebagai X, ini saya tuliskan sebagai Y, kemudian perbedaan tingginya ini adalah H, maka tekanan di sini kan sudah pasti lebih besar di sini. Jadi tekanan di X itu akan sama dengan tekanan di Y ditambah tekanan setinggi ini, yaitu rho G H. Ini. Nah, karena tekanan itu adalah F per A, jadi kalau ini F1, ini A1, oke. Ketika di sini tekanannya adalah F2, kemudian ini luas penampangnya adalah A2, jadi bisa kita tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2 ditambah rho G H, di mana rho-nya itu adalah massa jenis fluidanya. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini, Sobat Edson. Kita bahas contoh soalnya di sini. Jadi pada pipa hidrolik ya, pompa hidrolik ya, pada pompa hidrolik ya, memiliki pipa penghisap kecil dan besar berjari-jari berturut-turut 2,5 cm dan 10
cm. Penghisap besar digunakan untuk mengangkat beban seberat 1.200 Newton. Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil. Oke. Jadi pada pompa hidrolik memiliki pipa penghisap kecil dan besar berjari-jari berturut-turut 2,5 cm dan 10 cm. Penghisap besar digunakan untuk mengangkat beban ya. Mengangkat beban di sini. Mengangkat beban ya. Di sini mengangkat beban seberat 1.200 Newton. Tentukan besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil. Jadi di sini ada penghisap kecil ya, kan di sini kecil dan besar berturut-turut. Jadi ini yang kecil, ini yang besar. Jadi bisa kita tuliskan jari-jari yang kecil R1-nya itu adalah 2,5 cm. Kemudian jari-jari penghisap yang besar adalah 10 cm. Di sini penghisap besar digunakan untuk mengangkat beban. Berarti yang besar kan yang kedua ya, kita tuliskan sini. Maka bisa kita tuliskan ini adalah F2-nya, yaitu 1.200 Newton. Nah, pertanyaan di sini adalah tentukan besar gaya yang harus diberikan pada penghisap kecil. Berarti yang F1 yang ditanya. Oke. Nah, dari hukum Pascal kita bisa dapatkan yaitu F1 per F2 sama dengan, nah karena ini yang diketahui jari-jari, maka kita menggunakan persamaan R1 per R2 dikuadratkan. Oke. Jadi kita tinggal isikan saja nih angka-angkanya. F1 itu yang ditanyakan, jadi kita tetap tulis F1. F2 yang diketahui 1.200 Newton ya, ini mengangkat bebannya, jadi 1.200 Newton. Sama dengan R1-nya adalah 2,5 per R2-nya adalah 10 dikuadratkan. Jadi F1 per 1.200 ini kalau kita bagi ya, kita dapatkan ini 1, ini per 4. Nah, karena ini kuadrat, 1 per 4 dikuadratkan berapa? 1 per 16. Jadi, untuk mendapatkan F1-nya, ya, ini kita teruskan di sini saja. Ya. Oke. Jadi, kita kali silang ya. Maka, kita dapatkan F1 sama dengan 1.200 dibagi 16. Oke. Jadi F1-nya sama dengan, kalau sama-sama kita bagi 4 gitu. 16 bagi 4, 4. Kalau 12 bagi 4 kan 3. Berarti 300 dibagi 4. Maka F1 yang kita berikan pada penampang kecilnya adalah 75 Newton. Nah, terlihat di sini bahwa untuk mengangkat beban yang seberat 1.200 Newton dengan perbandingan jari-jarinya adalah 1/4 ya, 1/4. Itu hanya kita butuhkan adalah berapa? 1/16-nya ya. Kan 1/16 dari gaya, 1/16-nya dari beban yang harus diangkat. Jadi cukup kita berikan 75 Newton agar dapat mengangkat beban 1.200 Newton. Gitu Sobat Edson.
Oke Sobat Edson, sekian dulu video tentang fluida statis. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!